tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke bro, assalamualaikum. Ya, kita akan belajar tentang persamaan trigono atau trigonometri. Nanti ada persamaan sin, cos, dan tangan. Yang pertama kita akan belajar persamaan sin dulu. Oke, kalau kalian punya sin x sama dengan sin alfa, artinya x nya itu gini. X itu sama dengan alfa tambah k kali 360. Jadi si sin itu nilainya akan kembali lagi normal satu periode itu selama berapa? 360 derajat ya enggak? Nih contohnya nih. Tentang kuadran ya, yang lupa kasih kuadrannya nih, saya tunjukin. Terengnya ini dia, aduh di bawah ya. Saya geser deh. Oke, di dia ingat, perhatikan nilai sini positif ya, dia akan positif lagi setelah satu putarannya enggak? Ini dia. Atau di sini positif ya, sin akan kembali positif lagi satu putaran. Ke sini lagi. Makanya dia periodenya 360 derajat, yaitu satu putaran gitu ya. Kenapa di sini alfa terus ada 180 min alfa? Ini artinya dia menandakan di kuadran 1 sinya positif. Ini terus 180 min alfa di kuadran 2 ya enggak? Positif juga di sini. Paham gitu ya? Sip. Yuk sini yuk. Yang kuadrannya saya tutup lagi deh. Tereng. Sekarang kita lanjutin. Ya, perhatikan. Oke, ini caranya ya. Langsung contoh mas. Boleh, yuk sini biar lebih jelas langsung ke contoh deh. Contoh. Contoh. Oke, misalnya kalian punya gini, yuk. Sin x. Sin x sama dengan setengah. Berapakah nilai x-nya? Dengan catatan x-nya adalah mulai dari 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan misalnya 480. Ini x-nya ya, batasnya gini. Yuk kita jawab. X-nya berapa aja sih? Ya, yang dicari itu nilai x-nya. X-nya berapa aja yang memenuhi sin-nya biar hasilnya berapa? Setengah. Lihat, perhatikan. Sin x sama dengan setengah. Jadi kalau saya tulis sin x sama dengan setengah, artinya apa? Sin x itu sama dengan sin berapa yang setengah? Ayo, sin 30. Oh, jadi ini alfanya nanti ya nggak? Ini sebagai alfa ya kan, ini x, ini alfa. Berarti ini itu nanti sebagai alfanya. Jadi kalau saya tulis, saya geser nih. Sip, segini ya. Oke. Saya tulis x itu sama dengan alfa, berarti alfanya berapa di sini tadi? 30 ditambah dengan k kali 360 derajat, atau apa itu? X sama dengan 180 kurangi alfa. Alfanya 30. Berarti 180 kurangi 30 jadi berapa? 150. Paham gak nih seperti ini nih? Enggak, 180 min alfa ya. Alfanya tadi 30. 180 kurangi 30 jadi 150 ditambah dengan k kali 360. Oke deh. Setelah ini nanti kan ada k di sini. Ingat di sini k-nya itu adalah bilangan bulat mulai dari 0, 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. K-nya itu bulat ya. Jadi kita mulai dari 0 k-nya. Yuk, k-nya berjalan mulai dari 0. Kita hitung. Berarti ini x sama dengan 30 ditambah dengan 0 kali 360. Jadi k-nya diganti dengan 0. Atau x sama dengan 150 ditambahkannya 0 kali 360. Kalau 0 ya 0 aja ya, ini 0 ya, berarti sekian tuh 0. Ini sekian tuh juga 0, gitu kan ya. Oke, berarti artinya nanti x-nya sama dengan ini cuman 330. Ya ini x-nya cuman berapa yuk? 150. Kenapa? Karena ininya 0.
Sekarang K-nya diganti dengan 1. Yuk, K-nya diganti dengan 1. Berarti kalau K-nya diganti 1, berarti X sama dengan 30 sama dengan K-nya diganti 1. Berarti 1 kali 360. Ya, 360 gitu aja ya saya tulis. Terus berikutnya ini K-nya diganti dengan 1. Berarti nanti 150. K-nya ganti 1. 1 kali 360 ya 360. Sip. Berarti ini X-nya berapa nih? X-nya 390 gitu ya. Sip. Yang ini X-nya berapa coba ayo? Tambahin 510. Itu dia. Sip, terusin lagi nggak? Enggak. Kenapa? Ini sudah besar. Sudah melebihi dari 480, padahal batasnya cuma sampai 480. Jadi nanti X yang ada di selang inilah yang kita pakai. 30 termasuk di dalam sini nggak? Iya ya, antara 0 sampai 480 ya. Ini masuk. Ini masuk nggak? Iya, masuk. Ini masuk nggak? Masuk. Ya, karena masih lebih kecil dari 480. Jadi nanti HP-nya atau X yang dimaksud itu adalah berapa aja? 30 derajat. Ini dia. Terus 150 derajat. Terus 390 derajat. Ini dia. Ocre. Sip, gitu ya. Itu contoh persamaan sin A. Sekarang ke persamaan cos, Mas. Oh, boleh. Yuk, ke persamaan cosnya. Saya geser. Kalau persamaan cos, kalau cos sekarang ya, persamaan cos X itu gini yuk. Kalau kalian punya cos X itu sama dengan cos dari alfa. Ini artinya nanti X itu sama dengan alfa ditambah 360 derajat. K kali 360 derajat mirip kayak sin. Atau yang di sini yang beda. X cos itu positif di kuadran ke berapa? Di kuadran ke 1 dan kuadran ke 4 ya. Yuk kita lihat kuadrannya nih. Ini dia. Cos itu di kuadran 1 atau kuadran ke 4. Jadi ini kuadran 1 nih. Atau kuadran ke 4. Kuadran ke 4 itu artinya kalau di kuadran, kalau sudut yang arahnya ke sana berlawanan arah jarum jauh, ini sudutnya positif. Tapi kalau arahnya ke sini, berarti ini di kuadran ke 4, ini arahnya nih negatif. Berarti nanti bisa ditulis di sini ini adalah min alfa. Artinya ada di kuadran ke 4. Seperti ini. Ditambah dengan K kali 360 derajat. Ocre. Yuk, yang kuadrannya saya tutup. Ini penting. Kalian kasih kotak lagi, bro. Biar nggak lupa. Ocre. Sip, gitunya. Contoh, Mas. Boleh. Yuk, contoh. Sekarang saya kasih contoh di sini ya. Contoh. Misalnya kalian punya gini. Cos 3x. Cos 3x sama dengan misalnya setengah. Gitu ya. Berarti artinya harus kasih batasan nih, batasannya 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 180. X-nya berapa aja? Kita jawab. Sip. Jadi harus selalu dikasih batas seperti ini ya soalnya ya, karena nanti X-nya biar ada batasnya. Artinya tidak sembarangan. Berarti kalau saya tulis cos 3x sama dengan cos berapa yang hasilnya setengah? Yuk, cos 3x tuh yang menghasilkan setengah cos berapa ya? Betul, cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Yang lupa buka lagi catatannya coba ya. Cos 60 itu adalah setengah. Berarti artinya di sini alfanya nih. Ini alfanya gitu ya. Jadi nanti kalau saya tulis kalau ini x ya ini x. Kalau di sini 3x berarti saya tulisnya 3x. Bukan x kayak gini ya, tapi 3x. 3x sama dengan alfa itu 60. Berarti kalau saya tulis nanti 60 ditambah dengan K kali 360 atau terus X, berarti ini bukan X, 3X min alfa, berarti min 60 sama dengan min 60 ditambah dengan K kali 360. Ingat, karena ini X nya masih 3X ya, kita bagi semuanya dengan 3 ya. Ini semuanya kita bagi dengan berapa? 3. Semuanya kita bagi 3. Ini juga sama nih, ini kita bagi 3 semuanya. Asik. Yuk, kalau kita bagi 3 berarti ini X. Bagi 3 jadi berapa? 20. Dibagi 3 jadi tinggal K kali bagi 3 berapa nih? 120. Jadi yang dibagi 3 ya 360 nya aja ya, karena perkalian. Jadi yang dibagi salah satu K nya boleh, 360 nya boleh. Sip.
Ini juga sama, bagi 3 X bagi 3 jadi min 20. Bagi 3 berarti K kali 120. Sip. Kayak tadi K-nya itu bilangan bulat, K-nya itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yuk, K-nya mulai dari angka 0. Yuk, angkanya 0. Kalau kita tulis berarti nanti ini X sama dengan 20 ditambah 0 kali 120. K-nya ganti 0 ya, jadi 0 gitu ya. Atau berarti ini X sama dengan min 20 ditambah K-nya 0. 0 kali 120 ya 0. Berarti nanti X-nya yang di sini itu adalah 20, terus X-nya yang di sini ini adalah min 20. Lanjut. Sekarang K-nya saya ganti dengan 1. K-nya saya ganti dengan 1. Kalau K-nya diganti 1 berarti X sama dengan K-nya 1. Berarti 20 ditambah 1 kali 120. Nah, berarti tambah 1 kali 120 berapa? 120. Itu kan ya. Atau X sama dengan ini min 20 tadi ya, min 20 ditambah K kali 120 ya 120. Oh cere. Berarti nanti ini X nya hasilnya berapa coba? 120 tambah 20 140 gitu ya. Yang ini X nya berapa coba? Ayo, min 20 tambah 120 100. Lanjut, karena batas akhirnya 180 ya. Kita geser. Seperti ini. Kita terusin. K-nya sekarang kita ganti dengan 2. K-nya kita ganti 2 coba. Ayo, kalau diganti 2 berarti nanti X sama dengan 20. K-nya ini diganti 2. Berarti nanti berapa? 2 kali 120 240 gitu ya. Ini juga sama. X sama dengan min 20 ditambah K-nya diganti 2. Jadi 2 kali 120 240 gitu ya. Berarti nanti ini X-nya sama dengan 360 260. Yang ini X-nya jadi berapa? 220 gitu ya. Oke, lihat, perhatikan. Ini kita cari sudut-sudut yang memenuhi syarat aja. Antara berapa sampai berapa sudut yang memenuhi syarat? 0 sampai 180. Ini memenuhi ya. 20 kan antara 0 sampai 180. Mana lagi? Ini tidak nih, min 20. Min 20 tidak. Ini tidak ya, karena minus. Terus berikutnya ini 140 memenuhi. Ya kan? Ini memenuhi. Terus ini 100 memenuhi juga. Ini 260 tidak. Kenapa? Karena batasnya cuma sampai 180. Ini tidak. Juga tidak. Jadi nanti HP-nya hasilnya itu adalah apa? Hayo 20 terus 100 terus 140. Cere gitu ya. Oke, jadi HP-nya lah memenuhi syarat yang di sini ya, batas-batasnya. Oke, itu tadi itu untuk sin sama cosnya. Yang untuk tangannya di video berikutnya ya. Oke, jadi yang untuk tangannya kalian lihat video berikutnya ya. Ini barusan cos, yang tadi itu sin. Ini cos dan sin. Yang untuk tangannya kalian buka video berikutnya, yaitu video persamaan trigono tentang tentang tangannya. Sip, sampai sini dulu ya. Dadah, see you, bye bye, assalamualaikum.